Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibadu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Faqala al-ulama man la adaba fala 'alima walau kana 'aliman. Dikatakan oleh sahabat Nabi, juga diteruskan oleh para ulama, bahwa man la adaba, siapa yang tidak berakhlak, tidak memberi pengerti, fala aliman, sesungguhnya dia tidak ada ilmu, dicabut ilmunya, walau kana aliman, walaupun penampilannya seperti orang alim. Na'udzubillah. Nah, ini ada orang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang rambutnya gondrong, katanya Nabi Muhammad seperti anak kecil biasa, waktu kecil maling jambu, dan kemudian dia ingus-ingusan, rembesan, seperti anak-anak yang lain, tidak ada istimewanya dari kecil. Begitu ajaran liberal merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama mereka yang mengakunya jin, jaringan Islam nasional, jin, jaringan Islam Nusantara. Nah, dengan macam-macam namanya, yang intinya mereka adalah orang liberal yang mendapatkan ajaran dari barat, merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mendapat reaksi dari banyak ulama. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dinyatakan sebaik-baik akhlak, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, kata Allah, berada pada akhlak yang tertinggi, yang sempurna di tengah-tengah manusia. Allahu Akbar. Nah, kalau ingusan pada kering tuh ingus kemari, atau orang di Jawa bilang apa, rembes atau rembes itu ya, kawan. Itu bahasa Jawa. Sudah. Jadi Nabi dibilang anak kecil yang ingusan, sudah. Jadi dianggap Nabi itu kotor, jorok dari kecil. Masya Allah. Ngomong seenak-enaknya, saudara. Udah gitu diceritakan, Nabi masih kecilnya kayak anak-anak lain, nyolong buah juga di rumah tetangga. Astagfirullahaladzim. Udah gitu yang dengar ceramah pada tertawa. Iya. Hati-hati, saudara. Kita dengar ceramah, Nabi dihina, kita tertawa, berarti kita ikut mentertawakan Nabi. Masya Allah. Nah, begitulah caranya orientalis menciptakan ulama-ulama palsu, membuatkan hadis-hadis palsu, karya-karya ilmiah seperti asli tapi palsu. Tujuannya untuk menghilangkan agama dari muka bumi ini dengan bermacam-macam cara. Allahu Akbar. Ada namanya Snokok Keranyi, ada namanya Mr. Hamper, ada namanya Lawrence of Arabia, bermacam-macam. Sepanjang pengetahuan saja, sebanyak itu orientalis di muka bumi ini. Yang paling terkenal yang mencari ajaran Islam, mencari kelemahan Islam, akhirnya menemukan kehebatan Islam, namanya Harchi. Dia menyatakan Islam is indeed much more than a system of theology. It's a complete civilization. Islam itu bukanlah merupakan ideologi saja, bukan merupakan akidah saja, bahkan lebih dari itu. But a complete civilization, more than a system of theology, lebih daripada sekedar akidah. Teologi itu ilmu tentang ketuhanan. More than a system of theology, lebih daripada sekedar teologi. But it's a complete civilization, tapi di dalamnya terdapat peradaban yang sangat lengkap, ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Allahu Akbar. Misalnya di dalam surah Az-Zariyat ayat 57-58,
was-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Kami yang menciptakan langit dan bumi dengan tangan kami dan kami meluaskannya. Nah, jadi alam ini makin meluas. Itu diteliti rupanya menurut ilmu astronomi, teori expanding universe. Alam ini senantiasa meluas, jarak-jarak bintang semakin menjauh, semakin luas. Nah, ini adalah pernyataan Al-Quranul Karim yang mendapat sorotan daripada ahli astronomi dunia. Luar biasa dalamnya dan beningnya ayat Al-Quran ini. Masya Allah, siapa yang mengetahuinya, memahaminya? Ulama. Nabi Muhammad SAW mewariskan para ulama untuk mengetahui isi ayat Al-Quran. Dan Nabi Muhammad itu semenjak dari kecil diberi gelar Al-Amin, dan dia dipelihara oleh Allah dari kecil sampai beliau dewasa, sampai hari wafatnya, sampai hari kiamat. Masya Allah, mari kita dengarkan. Hati-hati, hati-hati. Makanya kalau ada ceramah-ceramah begitu, Bu, ya, menghina Nabi, berdiri langsung pulang. Jalan, tinggalin itu tempat. Saudara siapapun, jangan coba-coba hina Nabi, hina sahabat Nabi, hina para keluarga Nabi, hina para ulama, hina Al-Quran, hina malaikat. Saudara, ini bukan buat candaan, bukan. Nah, mereka bilang, ini kan cuma bercanda aja. Enggak, bukan tempatnya bercanda. Nah, tidak tempatnya bercanda. Nah, tapi bercanda yang merendahkan. Tapi kalau yang pergaulan sehari-hari bercanda cara Nabi, itu ada bukunya spesial. Misalnya Ali bin Abi Thalib sedang berkumpul dengan kawan-kawan makan kurma dan makan roti. Nah, setelah makan roti, makan kurma, dicobalah bercanda di hadapan Rasulullah itu oleh Ali bin Abi Thalib. Seluruh biji-biji kurma itu diambil di hadapan sahabatnya ketika Nabi tidak melihat. Diambil oleh Ali bin Abi Thalib, dia tumpuk di hadapan Rasulullah. Ketika Rasulullah memandang ke tempat lain, diambil lagi biji kurma di hadapan sahabat Khalid bin Walid, ditumpuk lagi di hadapan Rasulullah. Setelah selesai, senyum-senyum Ali mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, siapa di antara kita yang 10 orang ini yang paling rakus memakan kurma?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Kalau aku melihat ya Rasulullah, engkau yang paling rakus ya Rasulullah." Sambil dia senyum. Kenapa? Apa buktinya? Buktinya itu biji-biji kurma menumpuk di hadapanmu, terkumpul. Begitulah banyaknya engkau memakan kurma. Rasulullah pun membalas dengan tersenyum. Apa kata Rasulullah? "Ya Ali, aku rakus terhadap kurma ini, tapi ada yang lebih rakus." Siapa? Serakus-rakusnya aku makan kurma, bijinya tidak kumakan, kutumpuk di hadapanku. Tapi serakus-rakusnya engkau dan sahabatmu memakan kurma dengan biji-bijinya sekalian. Buktinya tidak ada biji kurma di hadapan kalian. Tersenyumlah para sahabat tadi. Hebatnya Rasulullah membalas kata candaan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan Rasulullah tidak bisa bercanda, bisa, tapi sifatnya menghibur. Jangan bercanda itu sifatnya merendahkan, mencemooh atau membodoh-bodohkan orang. Tapi bercanda itu menghibur, seperti menghiburnya Rasulullah SAW yang mampu membuat seluruh sahabatnya senang dan tersenyum. Nah, bukankah hadis Nabi mengatakan, "At-tabassamu li akhika sadaqah." Kamu berusaha untuk membuat saudaramu itu tersenyum, itu adalah sedekah. Tersenyum terhadap saudaramu adalah sedekah.
memasukkan rasa gembira ke dalam rasa senang ke dalam hati saudaramu, itu adalah sedekah. Masya Allah. Nah, karena itu muliakanlah Rasulullah yang dalam pergaulan sangat indah sekali. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rakyat Indonesia, kayak gini loh kualitas pejabat kalian. Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, dan itu bukanlah kesombongan. Pertanyaan retorisnya, pemimpin seluruh manusia dikatakan tidak sempurna. Apa tolak ukur omongan kamu? Yang dipakai itu otak, bukan dengkul. Bahkan udah jelas Rasulullah SAW bilang, "Inna bambu itu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Logikanya adalah, yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, kok dibilang tidak sempurna? Otak di... Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tantangan demi tantangan yang kita hadapi, kemudian ini peperangan demi peperangan yang dahsyat yang kita bicarakan pada hari ini adalah peperangan pemikiran yang disebut dengan Ghazwul Fikri, yang diserangnya akhlak Rasulullah, persatuan umat Islam, dan kemudian ketinggian Al-Quran, nilai-nilai ilmiah atau benih-benih ilmiah yang ditaburkan oleh Al-Quranul Karim, itu mereka coba serang. Tetapi rupanya semakin mereka serang, kehebatan Islam itu, kemurnian Al-Quran, kehebatan Al-Quran semakin tampak. Maka di negara-negara barat sekarang Islam semakin menyebar, semakin digemari oleh orang-orang yang cerdas pikirannya. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan otakmu? Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Aku berharap maaf darimu seandainya ada salah ucap dan kata-kata yang salah atau salah pikiran. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.